Song Chen-woo, Ketua Balai Martial Godha. The film was translated and Putraku narrated hilang by selama 5 Media. tahun. Untungnya dia dirawat oleh wanita luar biasa Chen Rong. Hari ini aku Song Chen-woo akan memberinya 3 hadiah besar. Hadiah pertama, Rui Giok Putih. Ini untuk kekayaan. Dengan memiliki kekayaan, keluarga Chen akan memiliki kepercayaan diri untuk berani menghadapi keluarga-keluarga kuat di dunia. Hadiah kedua ini, token pertempuran Raja Bela Diri. Ini untuk kekuasaan dan pengaruh. Punya uang tanpa kekuasaan bukan keluarga kuat. Chen Rong punya anugerah buat putraku. Hari ini, Martial Godha, saya mengumumkan untuk menganugerahkan kepada keluarga Chen gelar bangsawan. Tuanku, apa hadiah ketiga? Hadiah ketiga ini adalah untuk reputasi. Saya akan meminta putri untuk menganugerahkan gapura kesucian dan kebenaran. Dengan gapura ini Chen Rong pasti akan terkenal di seluruh negeri dan mendapatkan pengakuan semua orang. Tuan Martial God bijaksana. Wang Hu, penguasa desa. Wang Hu, si berandal ini. Apa yang dia lakukan di olah leluhur keluarga Liu? Itu Ximing dan Xiao Juan yang menjualku kepadanya. Apa? Ibu, kami sudah membicarakannya dengan Paman Hu. Kalian berdua akan menikah hari ini. Kurang ajar. Anak-anak menjual ibu mereka. Kalian berdua, makhluk tak manusiawi. Orang tua ini, hanya kau berani mengganggu pernikahanku. Wang Hu, beraninya kau menyentuh ayahku. Sialan kau. Biar ku beritahu, aku pasti akan menikahi putrimu. Kau, tidakkah kau berpikir kau adalah ayah mertuaku? Ibu, kami sudah menerima hadiah pertunangan. Cepat pergi bersama Paman Hu. Lepaskan aku. Abu ayah kandungmu. Bahkan belum masuk ke aula leluhur. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan saja si bodoh Song Jingtian itu. Tepat sekali. Aku beritahu ya, kalau bukan karena si bodoh itu, bisakah aku dan kakakku bertahan bertahun-tahun kesulitan? Tepat sekali. Ngomong-ngomong, di mana si bodoh itu? Terakhir kali dia beruntun. Hari ini aku pasti akan memukulinya sampai mati. Ximing, kau tidak bisa melakukan ini. Jingtian adalah saudaramu. Aku benci. Kakak, bersaudara dengan orang idiot. Apakah dia pantas? Aku akan malu. Kau tidak memberitahuku di mana dia kan? Baiklah. Enyahlah. Aku akan membuat ayahku melihat dengan mata kepalanya sendiri. Apakah si idiot itu lebih penting? Atau aku putra kandungnya yang lebih penting? Orang tak tahu berterima kasih. Liu Ximing. Kau putra durhaka. Kau bukan manusia. Kakek, semua ini semua ulah ibu. Hasil perbuatannya sendiri. Bukankah sebelumnya kau mengusirnya keluar dari rumah? Aku dan kakakku mendukungmu saat itu. Dia selalu menyayangi si idiot itu. Dan uang itu, dia pakai semua buat obatin si idiot itu. Tepat sekali. Bukankah kau selalu sangat peduli tentang abu orang tua ini? Lalu apakah kau pernah peduli tentang perasaan aku dan kakakku? Kau, apa yang kau lakukan? Entah kau serahkan si idiot itu, atau kau setuju dengan pernikahan ini. Atau cepat nikahi Paman Hu. Ibu, tidakkah ibu ingin abu ayahku masuk ke aula leluhur? Pikirkanlah. Abu itu tidak boleh dipindahkan. Paman Wang Huku, dia adalah seseorang yang bekerja untuk Martial Godha. Menikah dengannya tidak akan menjadi penderitaan bagimu. Aku mohon padamu. Ximing, aku ibumu. Aku ibu kandungmu. Chen
Shenrong juga ibuku. Apakah kamu mengingatnya? Ya, Tuan Muda sesuai instruksi Anda. Sudah disiapkan. Hadiah pernikahan sebesar 30 juta saat memasuki aula leluhur. 120 meriam akan ditembak serentak. Bagus. Abu ayah angkatku memasuki aula leluhur. Adalah keinginan terbesar ibuku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan kesalahan apapun. Apakah kamu mengerti? The film was translated and Ayo pergi. narrated by M Media. Baiklah. Aku akan menikah. Aku akan menikah dengannya. Kau hanya perlu membuat mereka menggunakan kekerasan. Apa kau tidak takut? Wang Hu, lepaskan dia. Lepaskan dia. Hadiah pernikahan sudah diterima. Kau lari kemana? Jangan kasar pada ibumu. Kau sudah menakuti istriku. Tepat sekali. Ibu bangun. Bangun. Lepaskan aku. Aku lebih baik mati. Kau. Bajingan. Cukup bersemangat. Baiklah. Wang Hu, Aku akan melawanmu sampai mati. mencari pukulan. Adik perempuan. Ibu. 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 Ibu jangan menakutiku. Aku akan membawamu ke rumah sakit sekarang. Tidak perlu. Ibu baik-baik saja. Beraninya kau memukul ibuku. Kau mempermalukan keluargaku. Aku tidak peduli siapa dirimu. Kau sudah mati. Apa kau mengancamku? Kurasa kau hanya bosan hidup. Paman Hu, untuk menghadapi idiot seperti itu, mengapa Anda perlu turun tangan secara pribadi? Biarkan kami yang melakukannya. Tepat sekali. Aku beritahu kau tidak berguna. Kau menyewa aktor-aktor ini. Kau pikir kau bisa menakut-nakuti kami. Kakak tidak perlu membuang kata-kata dengannya. Lakukan saja. The film was Baiklah. translated Awalnya and aku berpikir, narrated by kita M masih bisa Media. menjadi keluarga. Berhenti bicara omong kosong. Bukankah kau hanya idiot yang ibuku pungut 5 tahun lalu? Kau masih ingin bersama kami, menjadi keluarga. Apakah kau pantas? Tepat sekali. Jangan berpura-pura lagi. Kau pikir aku dan kakakku tidak tahu. Kau berpura-pura gila dan bodoh sepanjang hari. Hanya untuk menguras dompet ibuku. Tepat sekali. Kalian bajingan. Kalian tidak mau membantuku dengan pekerjaan kotor dan melelahkan. Mana yang tidak dilakukan oleh Jing Tian? Mengapa aku membayar biaya pengobatannya? Karena dia bodoh sebelumnya. Tetapi dia tahu cara berbakti. Ibu. Jangan bersedih. Sekarang setelah ibu melihat siapa mereka sebenarnya, itu mungkin bukan hal yang buruk. Kalian membawa orang luar untuk membuat onar di aula leluhur. Untuk memaksaku menikah. Wang Hu. Kalian bahkan berani menghancurkan Abu dari kerabatmu sendiri, ayahmu. Bagaimana aku bisa melahirkan? Kalian berdua tidak tahu berterima kasih. Bukankah itu karena kau memberikan semua uangmu untuk mengobati si idiot itu? Jika kau beri kami uang dari hasil kerjamu, dan bahkan menjual darahmu, kami pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Lancang, kau terus memanggilnya idiot-idiot. Apa kau mencari mati? Tuan Muda Jing Tian adalah pewaris Xia Corporation. Apa yang kau katakan? Kau bilang idiot ini. Dia adalah pewaris perusahaan Xia. Kau gila kan? Aku bilang, kalau begitu aku adalah
Nona muda perusahaan Xia. Kalian berdua bodoh. Jangan buang kata-kata dengan mereka. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Lepaskan, idiot ini. Berapa banyak uang yang mereka berikan padamu? Aku akan bayar 2 kali lipat. Ibu. Aku akan membuat kedua. Bajingan tak berperasaan ini. Meminta maaf padamu sekarang juga. Tahan kepala mereka ke bawah. Buat mereka bersujud. Aku tidak mau. The Ibu, film was translated cepat suruh si and tidak berguna ini. narrated by Suruh M. dia Media. berhenti. Aku putri kandungmu. Ibu, selamatkan aku ibu. Minta maaf kepada ibu dan akui kesalahanmu. Omong kosong. Kami tidak salah. Tidak mungkin aku meminta maaf padamu. Beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Jika aku tahu lebih awal, saat kau pertama kali masuk keluarga ini, aku seharusnya memukulimu sampai mati. Lalu terus bersujud padaku. Bersujud sampai ibuku puas. Idiot. Bukankah kau sangat berbakti? Jing Tian, jika mereka tidak meminta maaf, lupakan saja. Jika abu ayahmu diinjak-injak, dia tidak akan beristirahat dengan tenang di alam baka. Kakak, Kakak, Tarik kakimu kembali. Jika tidak, aku hancurkan tulangmu jadi debu abumu, akan kusebar. aku sangat takut. Pergi. Ibu. 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 Kau mencari mati. Pengawal. Patahkan kakinya. Aku ingin lihat siapa yang berani bergerak. Sejujurnya, pamanku adalah anggota dari Martial Gonhal. Kau hanya menyewa sekelompok aktor ini. Sekelompok besar orang dengan kekuatan besar. Dan aku harus takut padamu. Dengan satu panggilan telepon dariku, hari ini aku akan memastikan kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Martial Gonhal. Aku adalah putra dari Martial Gon. Ibu. Jangan khawatir. Hari ini tidak satupun dari mereka akan melarikan diri. nak, kau tidak bisa mengatakan hal seperti itu. Jika kau meniru korporasi Xia, kau mungkin masih bisa hidup. Tetapi jika kau meniru putra Martial God, kejahatan ini pantas untuk memusnahkan 9 generasi. Ibu, aku mengatakan yang sebenarnya. Nak, jangan membawa bencana bagi keluarga kita. Kakakku, Jing Tian adalah seorang idiot. Jangan merendahkan diri ke level seorang idiot. Aku akan bersujud padamu. Tolong ampuni keluarga Chen kami. Aku mohon padamu. Cukup. Baru sekarang memohon belas kasihan. Hari ini, aku akan memastikan kalian semua mati tanpa tempat pemakaman. Paman, ini aku. So ye Kapten Martial Gonhal. Captain Show. Ini adalah Doom Teh baru yang baru dipetik. Tolong The jangan film was meremehkannya. translated and narrated by M. Media. Sepertinya, tambangmu baru-baru ini panen bagus. Aku tidak berani, aku tidak berani. Aku hanyalah pemilik tambang nominal. Mengenai tambang ini, itu selalu menjadi milikmu. Jawab teleponnya. Apel. Seseorang menyamar sebagai putra Martial God dan ingin menghancurkan tambang. Xiao Weiqian, kau pimpin jalan. Aku ingin lihat siapa yang punya keberanian. Berani mencari masalah denganku. Ya. Kau bajingan. Kau awasi mereka baik-baik. Captain Show dari Martial Gonhal akan mengambil tindakan secara pribadi. Nah, tunggu saja kematian. Pamanku akan bersama Captain Show dari Martial Gonhal segera tiba. Seorang kapten biasa dari Martial Gonhal. Bahkan jika dia berada di depanku, dia tetap harus berlutut dan membungkuk. Nah, jangan katakan apa-apa lagi. Ibu memohon padamu. Keluarga Chen kita tamat.
Sudah kukatakan sejak lama. Si bodoh ini adalah pembawa sial. Menyinggung pemilik tambang show, mungkin masih ada jalan keluar. Tapi jika kau menyinggung Martial Godhal, maka hanya ada jalan buntu. Ibu, aku sudah bilang padamu saat itu, jangan terima si bodoh ini. Tapi ibu tidak mau mendengarkan. Sekarang lihatlah, ini adalah balasan yang setimpal. Kalian berdua anak durhaka. Apa yang kau banggakan? Jangan lupa, di dalam tubuh kalian mengalir darah keluarga Chen. Paman Hu, aku dan adikku sama-sama bermargaliu. Margaliu, Benar Paman Hu. Kami saudari. Kami bekerja untukmu. ini, tentu saja aku tahu itu. Tapi aku tidak bisa menjamin apa yang Kapten Show dari Martial Godhal akan lakukan padamu. Mulai sekarang, kau dan aku tidak memiliki hubungan orang tua anak. Aku tidak mengakuimu sebagai anakku. Benar. Mulai hari ini kau dan aku memutuskan hubungan ibu anak kita. Kau. Apa yang kau katakan? Kalian dua, bajingan tak berperasaan. Mengkhianati darah dagingmu sendiri. Kalian tidak pantas memiliki garis keturunan keluarga Chen. Ibumu bekerja keras, membesarkan kalian, namun kalian tidak tahu berterima kasih. Dan bersekongkol dengan harimau. Apakah kalian berdua sudah kehilangan hati nurani? The film was translated and Jangan narrated bicara by sekasar M itu. Media. Selamatkan diri, atau langit dan bumi akan menghancurkan. Apakah kau ingin kami berdua mati bersamamu? Biar ku beritahu kau orang tua. Kami berdua sekarang bekerja untuk Paman Hu. Kau sebaiknya lebih sopan saat berbicara. Ibu, pemutusan hubungan mereka dengan keluarga Chen kita adalah hal yang baik. Mulai sekarang, keluarga Chen kita akan menjadi keluarga kaya terbesar. Saat itu, kita tidak akan diseret oleh mereka. Keluarga Chen menjadi keluarga kaya hanya dengan kau si bodoh ini. Oh benar, 5 tahun lalu kau memang bodoh. Tapi sekarang kau tidak. Kau gila. Karena ibu kandungku adalah ketua Xia Group. Xia Royo, ayah kandungku, adalah Hallmaster dari Martial Godhal, Song Chenbu. Aku benci. Jika orang tuamu benar-benar sekuat itu, lalu mengapa kau menghabiskan bertahun-tahun menumpang di rumah kami? Si bodoh ini bicara omong kosong lagi. Ingatlah sesumbar yang baru saja kau buat. Teruslah berakting. Tunggu sampai pamanku tiba. Begitu Kapten Show dari Martial Godhal tiba, kau akan tahu apa artinya berharap kau mati. Aku juga akan membuatmu melihat dengan mata kepalamu sendiri bagaimana aku mengambilnya. Yansen, tangkap dia untukku. Ya, hentikan. Siapa yang berani menyentuh keponakanku? Apa kau bosan hidup? Paman, dia orangnya. Pertama dia menyamar sebagai pewaris grup Xia. Lalu dia berpura-pura menjadi putra Martial God. Apa yang kukatakan? Setiap kata adalah benar. Kapten Show dari Martial Godhal ada di sini. Beraninya kau begitu lancar. Kau punya keberanian anjing. Idiot. Masih pura-pura padahal kematian sudah dekat. Nanti kita lihat kau akhiri bagaimana. Jangan sebutkan bahwa dia hanya seorang kapten kecil dari Martial Godhal. Bahkan jika Martial Godhal, wakil Hallmaster datang, mereka tetap harus berlutut dan bersujud di hadapanku. Orang ini memiliki aura yang kuat. Itu tidak terlihat seperti sandiwara. Mungkinkah dia benar-benar memiliki latar belakang yang luar biasa? Bodoh, kau sudah melihat peti mati. Namun kau masih tidak meneteskan air mata. Beraninya kau berbicara dengan Kapten Show. Dengan cara seperti itu, kamu tidak serius The menganggap film ini was translated aktor sewaan and sebagai narrated andalanmu by kan? M Media. Ibu, Jingtian menderita cedera kepala parah dan belum sepenuhnya pulih. Wajar jika dia bicara omong kosong. Saya harap Tuan Chu berbelas kasih dan tidak mempedulikannya. Cepat berlutut. Kami mencoba menyelamatkanmu.
Jintian cepat berlutut. Dan minta maaf kepada Tuan So. Ibu. Ibu. Jangan khawatir. Seorang kapten biasa seperti dia. Aku bahkan tidak menganggapnya penting. Lagi pula, dia tidak akan sanggup menanggung sujudku. Jadi dia benar-benar orang bodoh. Kalau begitu tidak ada kekhawatiran lagi. Mereka yang menyinggung martial Godheartku akan dihapus dari dunia ini, dan seluruh 9 klan mereka dimusnahkan. Bahkan jika dia orang bodoh, dia tidak terkecuali. Kau bilang, kau ingin memusnahkan 9 klanku. Itu benar. Semua kerabatmu akan membayar harganya dengan nyawa mereka karena kebodohanmu. Baiklah, kalau begitu. Kalau begitu kau bisa berurusan dengan kedua orang ini dulu. Ini adalah kakak perempuanku. Ini adalah adik laki-lakiku. Kamu bicara omong kosong. Jangan coba-coba mengaku kerabat sembarangan. Aku tidak mengenalmu, Captain Shaw. Aku selalu menganggapnya bodoh. Jangan dengarkan rumornya. Aku tidak mengenalnya. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Ya, Kapten Zhao. Kami berdua sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Chen mereka. Kami sekarang orang-orang di sisi Paman Hu. Tidak ada hubungan. Paman, Captain Shaw. Kedua orang ini awalnya adalah anak-anak Chen Rong, dan kini telah meninggalkan kegelapan dan beralih ke terang. Dia yang memahami Zama adalah seorang pahlawan. Jika kau sekarang memutuskan hubungan dengan orang bodoh ini dan menguburnya dengan tanganmu sendiri, aku juga bisa mengampunimu. Saya tidak akan pernah meninggalkan putra saya. Ximing, Xiao Juan. Kamu telah sangat mengecewakanku. Kau bodoh tolol. Karena kau memperlakukan pemberontak ini sebagai anakmu, maka aku akan mengirimmu pergi duluan. Biar ku The film beritahu, was translated Tidak and ada yang boleh narrated menyentuh by ibuku. M Media. kalian semua serah. Pengawal martial Godheart tidak mungkin selemah ini. Kau jelas bukan putra Tuan Martial God. Mereka adalah orang-orang dari korporasi Xia. Joe, kau mencari kematianmu sendiri. Kau bodoh yang sok. Hanya dengan satu jari, aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Suami, jangan khawatir. Yansen sudah mengirim orang. Putra kita akan baik-baik saja. Aku selalu punya firasat buruk. Orang-orang yang kau kirim bukan seniman bela diri sejak awal. Aku khawatir akan sulit untuk melindungi Jintian sepenuhnya. Desa keluarga Chen adalah tempat yang begitu kecil, di mana mungkin ada seniman bela diri. Lagi pula, bukankah kita akan tiba di desa keluarga Chen sebentar lagi? Bahkan jika ada seniman bela diri, mereka bukan tandingan. Kamu martial god. Di dunia ini, satu-satunya yang memenuhi syarat untuk menjadi lawanku adalah orang dari keluarga bangsawan itu. Lepaskan putraku. Keahlian macam apa itu? Menindas seorang anak. Jika kamu punya nyali hadapi aku, itu bahkan lebih mustahil. Orang dari keluarga bangsawan itu selalu menyendiri dan tidak ikut campur dengan urusan kita. Apa kau mengatakan? Aku terlalu memikirkannya. Namun, tidak peduli siapa itu, jika mereka berani menyakiti putraku. Bahkan jika itu adalah keluarga bangsawan, aku akan membuat mereka menyesal seumur hidup. Ibu, kau duluan. Pergi. Sungguh kasih sayang ibu anak yang mendalam. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Baiklah. Aku tahu kamu kuat. Ketika kamu melihat putra kita nanti, jangan kehilangan ketenanganmu. Benar. Disiapkan untuk Chen Rong. Apakah 3 hadiah besar sudah siap? Kau bisa tenang saat aku menangani masalah. Istri. Ketua Xia, kita sudah tiba di desa keluarga Chen. Kalau begitu aku akan mengabulkan permintaanmu. Menyamar sebagai putra martial god dianggap sebagai pengkhianatan. Apa kau mengaku bersalah? Setiap kata yang kukatakan adalah kebenaran. Hari ini, aku ingin melihat apakah mulutmu lebih keras atau nyawanya yang lebih keras. Lepaskan adikku. Kenapa terburu-buru? Seluruh keluargamu. Tidak satu pun dari kalian yang akan lolos. Mari kita selesaikan masalahnya satu persatu. Chen Rong adalah ibumu.
Bagaimana kau tega membiarkan mereka menindas ibumu? Apa kau pernah dengar The tentang film was seniman bela diri? translated and Dengan tamparanku narrated ini, by M Media. bahkan batu raksasa akan hancur berkeping-keping. Kau berani. Su Ying, jika kau berhenti sekarang, ketika ayahku tiba, dia masih bisa memperlakukanmu dengan lunak. Jika kau berani menyakitinya, kau pasti akan mati. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Lihat saja apa aku berani. Tunggu. Aku mengaku. Apa yang kau katakan? Aku tidak mendengarmu. Aku bilang. Aku bukan dari grup Xia, pewaris. Aku juga bukan putra dari ketua Martial God Hall. Tapi, seorang pria harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Kau lepaskan dia dulu. Lepaskan dia. Baiklah. Ayo, merangkaklah di bawah selangkanganku. Kau. Kenapa kau masih berdiri di sana? Merangkak. Ayo. Merangkak. Merangkak di bawah selangkangan Kapten Show. Juga akan menjadi keberuntunganmu. Kau sebaiknya menjadi orang bodoh saja. Lihat, berapa banyak orang yang menderita karenamu. Kenapa kamu berpura-pura mulia? Bodoh. Apakah kamu lupa bahwa sebelumnya, kamu sering merangkak di bawah selangkanganku? Liu Ximing, dasar bajingan. Merangkak atau tidak? Merangkak. Aku akan merangkak. Nah, tidak. Nah, tidak. Jing Tian. Jing Tian. Lancar. Tempat ini benar-benar mewah. Ram-ram. Para selebriti dan pejabat tinggi ini, semua ada di sini untuk memberi selamat kepada kita. Suamiku. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Tenang Penam. Kau jelas terlihat seperti seseorang yang belum pernah melihat dunia. Kakak. Kemana Jing Tian pergi? Mengapa aku belum melihatnya? Jing Tian akan secara pribadi memimpin upacara akbar. Dia akan segera tiba. The Ini film was semua berkat Ting Tian. translated and Keluarga Chen narrated kita by baru M sekarang Media. menjadi makmur. Makmur. Kemakmuran apa yang kau bicarakan? Kakak, kau di sini. Aku kira kau sudah belajar dari Kesal An Embo. Kau tepat suruh Tenrom untuk memutuskan hubungan dengan Song Jingtian. Siapa sangka kau malah semakin bodoh. Kau juga terus-menerus membicarakan si bodoh ini sepanjang waktu. Dia, apa yang bisa dia berikan padamu? Dia bisa membantumu menghabiskan semua tabungan keluarga Chen. Paman, Jing Tian bukan orang bodoh. Jangan bicara tentang dia seperti itu. Justru karena kau membantunya dengan penyakitnya, sehingga kau menyeretkan seluruh keluarga Chen. Di antara semua kerabat ini, keluargamu adalah yang termiskin. Kau telah menyanyiakan tanpa perlu 5 tahun masa mudamu, dan kau masih tidak tahu cara bertobat. Apakah kau sudah gila? 5 tahun, saya merawat Jing Tian. Adalah kenangan yang paling indah. Saya tidak menyesal. Bahkan jika waktu berputar kembali, saya akan tetap memilih untuk melakukan hal yang sama. Benar-benar bodoh. Sepupu, kamu sudah setua ini. Bagaimana kamu masih bisa begitu kekanak-kanakan? Seperti anak kecil. Mengingat bahwa kita adalah kerabat. Aku menemukan pasangan untukmu. Saudara Zhou dari grup Xia kita baru saja pensiun. Dia hanya sekitar belasan tahun lebih tua darimu. Dia bersedia menawarkan mahar 100.000 yuan untuk menikahimu. Dengarkan saja aku. Malam ini, selesaikan saja pernikahan.
dengannya. Jangan bilang aku tidak membantumu. Jangan sebut Tuan Tua Su itu. Dia hanya sedikit lebih tua, dan dia punya masalah mobilitas. Tapi, dia adalah pensiunan karyawan. Dari grup Sia, dia punya pensiun. Dia tidak kekurangan uang. Jika kau menikah dengannya dan merawatnya, itu akan jauh lebih baik daripada merawat si bodoh itu. Bukan begitu? Ketika kamu mengurus Song Jingtian, harus keluarin uang untuk itu. Jika kamu menikahi saudara Cho, maharnya saja 100.000 yuan. Dan dia juga akan menanggung biaya hidup harianmu. Aku melakukan ini hanya karena keluargamu sedang kesulitan. Itulah mengapa aku mengenalkannya padamu. Jangan tidak tahu berterima kasih. Jika saudara Xiong begitu baik, mengapa Anda tidak menikah dengannya? Kau benar-benar tidak berguna. Kau pantas menjadi gembel seumur hidupmu. Kurasa kau juga bodoh. Putri Anda pantas menderita kemiskinan dan kesulitan. Sekarang Anda tahu mengapa putri saya bisa masuk di grup Sia kan? Kesenjangan itu ada di sini. Sebagai orang tua, kami hanya berharap anak-anak sehat dan bahagia. Ini bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan uang. Romrong tidak mau menikah lagi. Kita tidak bisa memaksanya kan? Tepat sekali. Lagi pula, Jingtian juga tidak memperlakukan kita dengan buruk. Jingtian adalah anak yang berbakti. Fakta bahwa kita bisa bertemu hari ini masih karena Jingtian. Jika bukan karena si bodoh ini, saya tidak akan datang. Saya dengar Anda menemukan orang tua si bodoh ini. Di mana mereka? Bawa orang tuanya ke hadapan saya. Bayar saya kompensasi. Chanrong, kau makhluk tak tahu malu. Kau benar-benar mengejarku sampai ke sini. Aku benar-benar tidak menyangka ini untuk menjilatku. Kau benar-benar menempel padaku seperti anjing kurap. The film was translated Dan kau and membawa keluarga narrated gembel by ini Media. untuk berpura-pura menderita. Tidakkah kau menjijikkan? Jangan salah paham. Kami di sini karena Martial God Hall sedang mengadakan upacara penganugerahan dengan keluarga Chen kami. Omong kosong. Aku adalah anggota Martial God Hall. Menganugerahkan gelar pada keluarga Qianmu. Mengapa aku tidak tahu tentang itu? Kau juga jangan kencing dan bersermin. Apakah kau pantas? Yao Su, Anda bergabung dengan Martial God Hall. Putraku, dengan bakatnya yang luar biasa, lulus tes fisik pada percobaan pertamanya. Dan menjadi anggota penuh Martial God Hall. Tidak seperti beberapa orang yang masih berharap sia-sia untuk bangkit dengan mengandalkan orang bodoh. Chulan, ketika Anda masih kecil, Anda membawanya ke rumah saya untuk bermain. Saya melihat saat itu bahwa anak ini ketika dia besar nanti, pasti akan menjadi orang yang berguna. Lihatlah, buta orang lain. Betapa luar biasanya mereka. Anda terus-menerus memperlakukan Jingtian itu seperti harta karun. Bisakah dia masuk ke Martial God Hall? Lupakan Martial God Hall. Dia bahkan hampir tidak bisa naik ke kang. Oh benar. Ku dengar. Kau merawat si tak berguna itu selama 5 tahun. Pekerjaan kotor dan berat apapun kau lakukan. Menghabiskan semua uangmu. Dan bahkan menumpuk segunung etang. Ramuan. Memikat macam apa yang diberikan si bodoh itu padamu. Hingga membuatmu begitu rendah. Seperti anjing. Aku akan bilang kau juga bodoh. Melakukan tugas tak berterima kasih seperti itu selama 5 tahun. Kau sebaiknya datang melayaniku. Paling tidak, aku bisa memberimu beberapa sisa makanan. Jangan keterlaluan. Apa yang kau teriakkan? Beraninya kau membentak ibuku. Saya merawat Jingtian selama 5 tahun. Dan saya tidak pernah berpikir untuk mendapatkan keuntungan apapun. Tidak ada gunanya berbicara denganmu. Anda tidak diterima di sini. Keluar. Kau mengusirku. Apa kau pikir istana surgawi puncak awan ini milik keluargamu? Ini bukan milikku. Tapi di sini adalah properti keluarga Jingtian. Kamu bisa menghinaku. Tetapi kamu tidak bisa mempermalukan Jingtian. Anda benar-benar sudah gila. Anda selalu membawanya dalam setiap pembicaraan. Bajingan. Jika kau mengancam ibuku lagi,
Coba saja. Lepaskan adikku. Manajer Lee dari Istana Surgawi Puncak Awan adalah teman kami. Jika kau maju setengah langkah lagi, aku akan menyuruhnya mengusirmu sekarang juga. Tidak ada yang bisa bantu Anda, siapapun datang. Hari ini gelar yang dianugerahkan oleh Martial Gopal adalah untuk keluarga Chen kita. Lepaskan putriku. Pantas saja kau begitu tak tahu malu. Jadi balok atasnya bengkok dan balok bawahnya miring. Orang tua wanita sialan itu benar-benar tak tahu malu. Benarkah? Kalau begitu panggil dia ke sini. Aku ingin lihat apa yang bisa dia lakukan padaku. The film was Panggil si bodoh translated itu. and Milikmu. narrated by M. Media. Keluar ke sini. Tuan muda, 3 hadiah besar sudah siap. Semuanya sudah diatur dengan benar. Bagus. Kebaikan Chenrong kepadaku seluas gunung. Aku juga menganggapnya sebagai ibu kedua dalam hidupku. Karena kerabat yang sombong itu meremehkannya, maka aku akan membiarkan semua orang menyaksikan secara langsung kebangkitan semalam keluarga Chen mereka. Bersinar cemerlang. Rong. Jingtian ada di sini. Kamu akan menyesali ini. Nak. Ibu. Ibu. Maafkan aku. Aku terlambat. Tidak apa-apa. Jingtian. Ibu baik-baik saja. Kalian semua. Berlututlah di hadapanku sekarang juga. Dan minta maaflah kepada ibuku. Kau berani menendangku. Bodoh. Aku ingin kau mati. Suruh dia tutup mulut. Kau. Bodoh. Beraninya kau? Putraku adalah anggota Martial Guild Hall. Song Jingtian, kamu gila. Aku mewakili korporasi Xia dan memerintahkanmu untuk segera melepaskan mereka. Lepaskan dia. Lepaskan saya. Lepaskan aku. Aku akan mengatakannya sekali lagi kepada kalian semua. Minta maaflah kepada ibuku. Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Anda The film berani was memperlakukan saya translated seperti and ini. narrated Dasar by bodoh. M. Media. Saya adalah paman tertuanya. Saya meminta maaf padanya. Apakah dia pantas mendapatkannya? Kalau begitu biar kukatakan padamu. Dia adalah ibuku. Bahkan jika kau berlutut 1000 kali 10.000 kali, dia layak mendapatkan semuanya. Chenrong hanyalah ibu angkatmu. Kau menyinggung kami demi dia. Kau akan menyesali ini, Song Jingtian. Jangan berpikir hanya karena kau berpakaian begitu sok dan menyewa beberapa aktor, kau bisa menakut-nakuti kami. Kau pikir kau ini siapa? Aku dari korporasi Xia. Tidak akan minta maaf pada gembel. Tepat sekali. Jangan pernah meminta maaf. Idiot. Ini adalah Istana Surgawi Puncak Awan. Berani membuat masalah di sini. Kau mati. Jingtian adalah penguasa Istana Surgawi Puncak Awan. Kau benar-benar bisa menyombongkan diri. Kenapa kau tidak bilang bahwa upacara penganugerahan ini juga diselenggarakan olehnya? Tuan muda, waktu yang baik telah tiba. Bagaimana kalau kita usir sampah-sampah ini? Tidak perlu. Aku akan membiarkan orang-orang sombong ini menyaksikan secara langsung kebangkitan keluarga Chen. Para tamu terhormat, saat yang baik sudah dekat. Tuan muda Song telah tiba. Saya umumkan. Upacara penganugerahan untuk keluarga Chen resmi dimulai. Selamat datang Tuan Muda Song. Selamat datang Tuan muda Song. Selamat kepada keluarga Chen. Selamat kepada keluarga Chen. Semuanya silakan berdiri.
Dia benar-benar sedang membuat pertunjukan. Biarkan dia berpura-pura. Tunggu sebentar saja. Ketika Istana Surgawi Puncak Awan, wakil manajer tiba. Aku ingin lihat bagaimana dia akan mengakhiri ini. Ayah, keluarga Chenrong benar-benar tak tahu malu. Anda baru saja menemukan orang-orang ini untuk berakting bersama Anda. Anda hanya pamer. Anda bahkan berani menyamar sebagai penguasa Istana Surgawi Puncak Awan. Anda tidak tahu mana yang baik untuk Anda. Hadiah sampah macam apa ini? Apakah ini mainan? Itu jelas sampah. Menyebutnya mainan adalah berlebihan. 10 yuan di Pinduoduo bisa The membeli film was 3 dari ini. translated Dan and hadiah pertama yang narrated dianugerahkan by ini M-Media. melambangkan kekayaan Gyokroye. Ibu, mulai sekarang, Anda dapat dengan bebas memobilisasi separuh dana grup Xia. Selain itu, keluarga Chen akan menikmati milik grup Xia semua proyek, hak seleksi prioritas. Dan hadiah kedua yang dianugerahkan ini melambangkan kekuatan token Raja Naga. Hanya ada satu di dunia ini. Siapapun yang memiliki token ini, keluarga Chen akan menikmati perlindungan dari Martial God Hall. Siapapun tidak boleh tidak menghormati keluarga Chen. Kau sudah ketahuan bukan? Semua orang tahu bahwa upacara penganugerahan ini memiliki 3 hadiah. Kau putra bodoh. Kau hanya menyiapkan 2 untuk dirimu sendiri. Untuk memasukkan ini, kau perlu menggunakan otakmu. Apakah Anda belum merasa malu? Cepat lepaskan kami. Terlalu berisik. Hadiah ketiga yang dianugerahkan ini adalah gapura kesucian dan kebenaran. Melambangkan kehormatan tertinggi. Para tamu terhormat, silakan lihat layar lebar. Ibu, selain ketiga hadiah besar ini, mulai sekarang Istana Surgawi Puncak Awan juga akan menjadi milik keluarga Chen Anda. The film was translated and narrated by Ibu dan M-Media. ayah aku tidak salah dengarkan. Jingtian akan memberikan Istana Surgawi Puncak Awan kepada kita. Benar sekali. Ya, dibandingkan dengan 3 hadiah besar itu, Istana Surgawi Puncak Awan tidak ada artinya. Jing Tian, ini terlalu mewah. Ibu tidak serakah. Ibu hanya berharap kamu aman dan sehat dan bugar. Maka ibu akan benar-benar puas. Ibu, agar keluarga Chan menjadi keluarga terpandang, kekayaan, kekuasaan, dan kehormatan, semuanya sangat diperlukan. Jadi tolong jangan merasa malu. Ini semua adalah hal yang harus saya lakukan. Dia berakting cukup meyakinkan. Jika bukan karena gapura kesucian dan kebenaran, aku benar-benar akan mempercayainya. Ada apa dengan gerbang lengkung itu? Kesucian dan kebenaran yang tak tertandingi. Gapura kesucian dan kebenaran ini hanya bisa dianugerahkan oleh penguasa nasional yang bisa menganugerahkannya. Bahkan Martial God Pool tidak memenuhi syarat. Bagaimana kau bisa begitu penuh omong kosong? Bagaimana kau bisa berpura-pura sejauh ini? Untung kau tahu banyak. Aku juga hampir tertipu olehnya. Song Jingtian, kau menyewa begitu banyak aktor. Datang dan pura-pura jadi tuan muda bersamamu. Kau benar-benar licik. Sayang sekali yang palsu tetaplah palsu. Dan kau tidak bisa menipu kami. Benar. Sebentar Martial Gopal. Sebentar lagi grup Xia. Apakah Anda tidak takut anginnya terlalu kencang? Dan lidah Anda akan terkilir. Martial God akan segera tiba. Kalian semua bersiaplah. Perhatikan baik-baik. Jika ada yang berani membuat kesalahan selama upacara penganugerahan, aku tidak akan mengampuni mereka.
Hei, Manajer Lee. Seseorang membuat masalah di aula perjamuan. Cepat ke sini. Apel. Berani bertindak liar di wilayahku. Kau benar-benar mencari mati. Aku akan segera ke sana. Semuanya ikuti aku. Tidak perlu. Biarkan dia bicara. Jing Tian, saya pikir kita lupakan saja. Bagi mereka yang berpura-pura tidur, kamu tidak bisa membangunkan mereka. Ibu. Kalau begitu kita akan menghajar mereka dengan keras. Sampai mereka sadar. Aku memberitahumu. Wakil manajer Istana Surgawi Puncak Awan akan tiba sebentar lagi. Oh benar, aku akan lihat bagaimana kau menyelesaikan ini nanti. Bahkan jika manajer umum datang, dia harus berlutut di hadapan Tuan Muda. Kalian orang bodoh yang tidak tahu apa-apa, tidak punya ide tentang kemuliaan Tuan Muda. Bangsawan apanya? Dia pikir dia siapa? Putra Martial God? Atau pewaris? Grup Xia? Kalau begitu Anda benar. Saya adalah keduanya. Pewaris grup Xia. Dan juga putra Martial God. Lihat apa yang kau ambil, putra bodoh ini. Dia benar-benar berani menyamar sebagai putra Martial God. Ini bisa menyebabkan pemusnahan seluruh klannya. Chenrong, untuk apa Anda masih berdiri di sana? Mengapa Anda tidak memutuskan hubungan The dengan film pembuat was onar ini? translated Jika Anda and ingin mati, narrated by jangan seret kami. Nvidia. Ayah jangan khawatir. Kita berada di pihak Yaozu. Kau masih menggunakan grup Xia untuk menipu orang. Bahkan jika mereka mengampunimu, aku akan memastikan kau membayar mahal untuk ini. Yang paling saya benci adalah jenis orang ingkar budi sepertimu. Ibu, saya sama sekali tidak akan mengizinkan siapapun untuk menindas Anda lagi. Ini adalah batas saya. Ini adalah sisik terbalik saya. Jika ada yang berani melanggarnya, saya akan membuat mereka menyesal pernah datang ke dunia ini. Paman salah. Chenrong, tolong maafkan Paman. Paman sudah tua dan bingung. Paman salah. Aku sepupumu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Tolong cepat mohonkan ampun untuk kami. Kami tidak akan pernah berani merepotkanmu lagi. Jian Yuan, saya adalah kakak laki-laki Anda. Satu-satunya saudara-saudara Anda. Saya mohon. Bitaralah pada Chenrong. Tolong biarkan aku pergi Melka. Saya mohon. Saya mohon, kumohon. Putri, The film kau was bitaralah pada Jing Tia translated tentang and itu. narrated by Beri saja mereka Nvidia. jalan untuk bertahan hidup. Ayah, mereka memukuliku dan memakiku. Itu tidak masalah. Aku bisa menahan semua itu. Tapi mereka menindas Jing Tian. Aku tidak akan pernah setuju. Kalian mencari masalah sendiri. Kalian pantas mati. Tuan Muda, aku gagal mengenali keagunganmu. Aku disesatkan oleh mereka. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku salah. Mohon ampuni aku. Mohon anggap saja aku tidak penting, baiklah. Tuan Muda. Tangkap mereka bertiga. Tunggu penghakiman mereka. Chenrong, aku salah. Aku berprasangka buruk dan meremehkan orang lain. Kalau begitu, tapi kejahatanku seharusnya tidak pantas dihukum mati. Jing Tian, bagaimana kalau maafkan mereka kali ini? Ibu. Orang yang baik hati mudah dimanfaatkan. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan ikut campur. Chenrong, dasar wanita berbisa. Kamu menjebak kami. Kamu menggunakan putra Martial God. Kamu membalas dendam padaku. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Bukan seperti itu. Aku tidak. Ibu. Tidak perlu bicara terlalu banyak padanya. Beberapa orang terlahir jahat. Mereka tak akan mengaku seumur hidup. Mengganggu upacara penganugerahan agung. Kejahatan mereka pantas dihukum mati. Tidak pantas menumpahkan darah hari ini. Bawa mereka pergi. Ibu, jangan takut. Aku masih punya backingan yang kuat. Choye, pewaris keluarga Shou, adalah kakak laki-lakiku. Kekuatan dan statusnya tidak kalah darimu.
Bahkan jika kau adalah martial god, kau tidak bisa menggunakan kekuatan absolut. Jangan lupa, ada juga keluarga Zhou yang transenden. Siapa yang bisa menandingimu? Dengan identitas dan statusmu, kau masih bisa mengenal orang-orang dari keluarga Zhou. Aku tidak takut untuk memberitahumu. Zhou Ye, pewaris keluarga Zhou, adalah martial god Hal, kapten pasukan Serigala Langit. The film was Aku justru orang translated kepercayaannya. and narrated by M Media. Nah. Kamu bilang Zhou Yi adalah agen rahasia di keluarga Zhou. Bukankah itu akan terbongkar? Sekarang bagaimana ini bisa menyebabkan bencana fatal? Ibu, apa yang bisa kulakukan? Kita sudah menyinggung martial god Hal. Ini bukan hanya soal mati. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ternyata itu dia. Hal yang sok. Dengan satu jari, aku bisa menghancurkanmu sampai mati. Diam. Zhou Yi, kapten pasukan Serigala Langit, menyapa martial god. Zheng Tian. Jika itu benar-benar Zhou Ye, maka itu terlalu mengerikan. Aku belum pernah melihat kemampuan beradaptasi seperti itu. Seseorang yang sangat licik. Jangkauan keluarga Zhou tanpa diduga membentang sejauh ini. Kau bersujud dan minta maaf padaku sekarang. Biarkan kami pergi, dan aku bisa memilih untuk mengampunimu. Kau, apa yang akan kau lakukan? Kakak laki-lakiku adalah Zhou Ye. Nah. Kebaikan Shenron kepada Tuan Muda sedalam gunung. Tuan Muda telah lama menganggapnya sebagai ibu kedua dalam hidupnya. Zhou Ye menghinanya, jadi Tuan Muda melumpuhkannya dan menjadikannya Kasim. Kau benar-benar menghinanya, dan bahkan menghina Tuan Muda. Dan kau masih ingin menggunakan Zhou Ye untuk menindas orang. Kau benar-benar salah perhitungan. Kau. Beraninya kau menyentuh Zhou Ye. Zhou Ye menghina putraku. Ketika aku melumpuhkan seni bela dirinya, aku benar-benar tidak tahu. Dia berasal dari status keluarga bangsawan. Sayang sekali. Jika aku tahu lebih awal bahwa dia adalah pewaris keluarga Zhou, aku tidak akan mengampuni nyawanya. Kasihanilah, Martial God, kasihanilah. Mustahil. Keluarga Zhou dan martial god Hal setara dalam kekuatan. Beraninya kau bertindak. Saya beritahu Anda. Siapapun yang berani mempermalukan keluarga saya, bahkan jika Raja Langit sendiri datang, saya akan tetap menyerang tanpa ragu-ragu. Jangan buang waktu lagi dengan mereka. Seret mereka semua pergi. Dan eksekusi mereka pada hari yang ditentukan. Ya. Jangan. Ayah. Bagaimana kita harus menangani ini sekarang? Saya khawatir Zhou Ye tidak akan membiarkan masalah ini berlalu begitu saja. Keluarga Zhou dan kita telah berjuang secara terbuka dan diam-diam untuk waktu yang lama. Apa yang ditakdirkan untuk datang akan selalu datang. Nah, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika langit runtuh, orang tuamu akan menanggung beban itu untukmu. Karena sandiwara ini telah berakhir. Maka hari ini, aku akan dengan hikmat memperkenalkan tokoh utama yang dianugerahi gelar hari ini, Shenron. The film was translated and narrated by M Media. Seorang wanita luar biasa di dunia ini, Shenron. Selama 5 tahun, dia telah merawat putraku dengan sangat baik. Adapun keluarga Chen, mereka juga telah memberikan kontribusi yang besar. Hari ini, saya atas nama Raja menganugerahkan gelar Marquis kepada Shenron. Berikutnya, keluarga Chen. Keluarga terpengaruh di Barat Daya. Apakah ada yang keberatan? Saya tidak setuju. Shenron tidak pantas mendapatkan gelar bangsawan. Keluarga Chen juga tidak pantas menjadi keluarga berpengaruh. Shenron hanyalah seorang wanita desa. Kualifikasi apa yang dia miliki untuk setara dengan semua orang yang hadir? Anda ingin membantunya naik ke tampuk kekuasaan. Tetapi saya secara khusus akan menggagalkan keinginan Anda. Kalian berdua anak pemberontak.
Kalian benar-benar membelot ke keluarga Su dan menjadi pengkhianat. Pengkhianat. Kami menyebut ini orang bijak yang beradaptasi dengan keadaan. Tepat sekali. Bagaimana mungkin kami bisa seperti kau? Hanya tahu cara menjilat buta pada orang bodoh. Lumpur busuk tidak bisa diplester di dinding. Anda masih berani peduli pada orang lain. Kau yang bermarga Song. Hari ini Martial God Hall, Anda harus memberikan penjelasan kepada putra saya. Patriark Shou, putra Anda yang salah duluan. Saya hanya memberikan sedikit hukuman. Apa yang salah dengan itu? Anda menyebut ini hukuman ringan. Semuanya. Setelah ini tercapai, aku pasti tak akan memperlakukan kalian tidak adil. Kami bersedia melayani Anda dengan sepenuh hati. Nah, cepat turunkan dia. Cepat. Duduklah. Nah, apa yang terjadi padamu? Siapa yang melakukan ini? Ayah. Song Jingtian masih hidup. Dua ayah dan anak itu melumpuhkan tubuh dan energiku. Mereka juga. Dan membuat keluarga Shou kita tanpa pewaris. Ayah, bantu aku balas dendam. Aku ingin mereka membayar darah dengan darah. Tanpa pewaris. Mereka benar-benar hancur berkeping-keping. Song Chenu, kau memaksaku. Semuanya. Ini adalah kesempatan. Saya pikir kita bisa mengaktifkan lebih awal dari jadwal. Rencana guntur. Ayah. Apa yang ayah katakan? Keluarga Shou kita. Sebagai kepala aliansi keluarga. Bagaimana kita bisa selalu tunduk pada orang lain? Raja. Menginginkan Martial God Hall untuk mengimbangi keluarga Shou kita. Kalau begitu saya akan di depan seluruh dunia. Mempermalukannya. Nah. Jangan khawatir. Keluhan yang kau derita. Aku akan bantu kau cari keadilan. The film was Para kepala translated 4 keluarga and keuangan besar, narrated by dengarkan Media. perintahku. Hadiah. Ikuti saya untuk maju. Untuk mencari Song Chenu. Saya akan menghancurkan reputasinya terlebih dahulu. Kemudian. Dan kemudian merebut Martial God Hall dan grup Xia. Ayah. Melakukan ini. Bukankah ini terlalu berisiko? Nah. Jangan khawatir. Ayahmu ini punya banyak trik di balik lengan bajunya. Ambil ini. Lukamu tidak hanya akan sembuh total. Energi internalmu juga akan pulih. Sudah sembuh. Benar-benar sembuh. Terima kasih Tuan Muda. Terima kasih Tuan Muda. Aku sudah sembuh. Bagus. Karena Anda tidak masuk akal, maka hari ini saya juga akan menghukum putra Anda. Anda mencari mati. Sungguh Martial God yang sombong. Menindas yang lemah dengan kekuatan. Dan berani mengancam Patriark Shou. Putra Martial God Anda adalah harta. Lalu bukankah Tuan Muda keluarga Zhou juga demikian? Di depan semua orang. Karakter seperti itu tidak pantas disebut Martial God. Keluarga Shou adalah kepala keluarga bangsawan, setara dengan Martial God Hall Anda. Semua orang melihat itu kan? Martial God bahkan tidak peduli dengan para patriark dari keluarga bangsawan. Bagaimana mungkin dia mempertimbangkan kehidupan rakyat jelata? Suami, mereka datang dengan persiapan. Jika tidak ditangani dengan baik, reputasi kita akan hancur. Xu Chengkun, apa sebenarnya yang Anda inginkan? Anda membuat keluarga Shou saya mengakhiri garis keturunannya. Dan sekarang Anda masih berani untuk menanyakan apa yang aku inginkan.
So Yela, yang pertama menindas ibu saya tidak mengambil nyawanya. Itu sudah sangat lunak. Aku membenci. Kau bicara omong kosong. Bagaimana mungkin aku menindas ketua Sia? Bagaimanapun juga Nyonya Si adalah ketua grup Sia. Saya sedang membicarakan dia. Semua orang mendengarnya kan? Ini adalah Martial God yang agung. Yang kehidupan pribadinya ternyata sangat kacau. Di luar, dia ternyata memelihara simpanan. Kau benar-benar idiot. Kau dengan sukarela menjual ayahmu. Namun, aku masih cukup mengagumi ayahmu. Bendera merah di rumah tidak jatuh. Sementara bendera warna-warni berkibar di luar. Bagaimana kau bisa menjaga semuanya tetap utuh? Kau bicara omong kosong. Aku tidak. Diam. Apakah jalang sepertimu punya hak untuk bicara? Ibu, tidak perlu menjelaskan kepada mereka. Mereka hanya datang untuk sengaja memfitnah dan menjebak kami. Semua ini The film dimulai was karena aku. translated and Aku tidak narrated ingin by melibatkanmu. M-Media. Selama kau tidak menyusahkan. Jeng Tian, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Baiklah. Kalau begitu nyawamu akan kuambil. Kau akhiri hidupmu sendiri. Keluhan antara Anda dan saya tidak perlu melibatkan orang lain. Kau benar-benar naif. Kau pikir kau bisa melindunginya? Anak-anak Chenrong sudah menerima hadiah pertunangan kami. Dia sudah menjadi anggota keluarga show kami. Apa? Kau menjualku lagi. Ibu, adapun kami hanya ingin memberimu rumah yang lebih baik. Kamu tidak menyukai Wang Fu. Kalau begitu, kamu tidak mungkin meremehkan keluarga show kan? Tepat sekali. Ibu, keluarga Xiao ini jelas tidak lebih buruk daripada Martial God Hall. Kepala Xiao ingin menikahimu secara khusus. Ini adalah hal yang baik, Ibu. Kalian berdua anak durhaka. Kalian sungguh bodoh atau pura-pura bodoh. Ini jelas merupakan alasan keluarga show untuk sengaja menyiksanya. Jadi kenapa? Berapa banyak orang yang ingin menikah ke keluarga show, tetapi tidak bisa. Benar. Benar, Kakak. Ximing, Xiao Juan. Kau menjualku sekali. Apakah itu belum cukup? Apakah kau ingin menjualku lagi? Sebagai seorang ibu, berkorban sedikit untuk anak-anakmu. Apa salahnya? Bukankah itu yang seharusnya kamu lakukan? Tepat sekali. Ibu, kau bilang kau akan melakukan sesuatu untuk kami. Kau seharusnya senang tentang itu. Ini semua salahku. Aku minta maaf kepada keluarga Liu. Aku gagal mendidikmu dengan baik. Cukup. 3 detik. Kemari. Orang-orang di sini. Kau tidak bisa menyentuh satupun dari mereka. Kau Son? Aku bahkan belum menyelesaikan urusanku dengan putramu. Kau terlalu ikut campur bukan? Ayahku menikahi seorang istri. Dan kau ingin ikut campur dalam hal itu juga. Nyawanya. Aku akan mengambilnya. Wanita ini. Aku akan membawanya pergi. Jika kau berani menghentikanku, itu berarti perang. Jika kau menginginkan perang, maka biarlah terjadi perang. Suami, jangan termakan. Mereka punya alasan yang adil. Bahkan jika kita menang, kita akan kehilangan dukungan publik. Jika kedua keluarga kita berperang, itu pasti akan menyebabkan kehancuran yang meluas. Terlepas dari menang atau kalah, keluarga Xiaomu akan sangat dilemahkan. Patriark Zhou adalah orang yang cerdas. Jika kamu punya sesuatu untuk dikatakan, sebaiknya kamu mengatakannya secara langsung. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang berdiri di puncak kekayaan Dacia. Pikiranmu bekerja dengan cepat. Perselisihan di antara generasi muda. Biarkan generasi muda menyelesaikannya sendiri. Namun kau harus bertaruh denganku. Apa yang ingin kau pertaruhkan? Biarkan dia melawan putraku. Jika kau kalah, Martial God Hall dan Sia Corporation akan diserahkan. Wanita ini juga akan menjadi milikku. Dan bagaimana jika kita menang? Kau sedang bermimpi. Sampah tak berguna sepertimu masih berpikir dia bisa mengalahkanku. Jika kau menang, putraku dan aku akan berada di bawah belas kasihanmu. Kekuatan keluarga Shouku juga akan diserahkan. Baiklah. Bagaimana Anda ingin bertaruh? Sederhana saja. Kau lawan aku.
Siapapun yang jatuh lebih dulu. Kalau Sepertinya luka-luka Anda sudah sembuh. Dan bahkan energi internal Anda telah pulih. Jing Tian, kau tidak bisa melawannya. Terakhir kali, kau hampir mati di tangannya. ini menyangkut reputasi martial Dorhal. Kita tidak bisa mundur. Aku akan bertaruh denganmu. Apakah reputasi sebanding dengan nyawa putra kita? Aku tidak setuju. Ibu, taruhan ini tidak hanya menyangkut reputasi, tetapi juga masalah kehormatan dan kewajiban. Oleh karena itu, taruhan ini harus saya terima. Kau punya nyali. Tapi biar ku jelaskan di awal. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Dan nasib ada di tangan surga. Aku tidak akan mengumpulkan mayatmu sampah. Percayalah The film padaku. was translated Jing Tian akan and baik-baik saja. narrated by M Media. Semua tamu yang hadir adalah saksi. Kau tidak boleh menarik kembali kata-katamu. Dan jangan berani-beraninya kau menarik kembali kata-katamu. Lima tahun yang lalu, energi yangmu terlalu kuat. Aku takut kau akan mengalami penyimpangan ki, jadi aku menyegel meridianmu. Sekarang, meridianmu hampir sepenuhnya pulih. Sudah waktunya untuk membukanya. Ayah, setelah jalur Meridian Ren dan Du saya terbuka, seberapa kuatkah saya nanti dibandingkan dengan Zhou Ye? Bagaimana perbandingan kekuatan saya? Xiao Ye, bahkan tidak pantas membawa sepatumu. Itu bagus sekali. Namun, meridianmu telah disegel terlalu lama dan belum sepenuhnya terbuka. Mereka membutuhkan sedikit stimulasi untuk melepaskan energi internalmu. Stimulasi macam apa? Hajaran yang bagus. Song Chenwu, hal yang paling kubenci darimu adalah kau selalu memiliki sikap tenang dan terkendali itu. Bagus. Aku ingin melihat bagaimana kau akan mempertahankan sandiwara itu ketika putra kandungmu yang baru saja kau temukan mati di depanmu nanti. Mengapa kau berdiri terpaku di sana? Bersihkan area ini. Lawan yang kalah. Kau mencari keadilan sendiri. Pertandingan ini akan menentukan kemenangan dan kekalahan, serta hidup dan mati. Tuan muda, Saya baik-baik saja. Mari kita mulai. pertandingan dimulai. Kau si tak berguna, yang bahkan tidak memiliki energi internal, dan adalah orang bodoh di desa keluarga Che selama 5 tahun. Berani-beraninya melawanku. Apakah kau sangat ingin mati? Saya pernah melumpuhkan Anda sekali sebelumnya. Jadi hari ini, saya bisa melumpuhkan Anda untuk kedua kalinya. Kalau begitu aku akan melumpuhkanmu terlebih dahulu. Si tak berguna, yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulanku, berani mengucapkan sesumbar liar seperti itu. Lagi. Mencari mati. Jika dia terus memukul seperti itu, anakku akan terbunuh. Tolong! Buat Jing Tian berhenti berkelahi. Kau harus percaya padaku. Jing Tian akan baik-baik saja. Ayo bangun. Apakah Anda belum makan? Hanya segitu kekuatan yang Anda miliki. Satu-satunya hal yang tangguh darimu adalah mulutmu. Sedikit lagi. Dan jalur Meridian Ren dan Bu akan terbuka. Memukulmu seperti memukul anjing. Benar-benar membosankan. Kalau begitu aku akan mengirimmu pergi. Keluarga Shuku telah menang.
Martial Godhal dan perusahaan Sia adalah milik kita. Patriarch Shaw, kau berbicara terlalu cepat bukan? Apel, apakah kau ingin menarik kembali kata-katamu? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kau jelas-jelas tak berguna. Bagaimana kau bisa memiliki energi internal? Karena saya adalah putra Martial God. Putraku sangat berbakat luar biasa. Pada usia 18 tahun, dia sudah menjadi master seni bela diri. Jika bukan karena 5 tahun yang lalu, aku menyegel kultivasinya. Bagaimana mungkin aku menjadi seperti orang biasa untuk dihina olehmu? Mati. Ronde ini tidak dihitung. Nah, apakah kamu baik-baik saja? Jing Tian, apakah sakit? Anda seorang kepala keluarga bangsawan yang terhormat. Apakah Anda akan di depan semua orang menarik kembali janji Anda? Tidak dapat dipercaya. Seseorang yang bahkan tidak peduli dengan reputasinya. Kata-kata yang keluar dari mulutnya. Bisakah dipercaya? Semuanya. The film was translated Lihat sifat aslinya. and narrated by M. Jangan Media. tertipu olehnya. Kalian berdua ayah dan anak. Benar-benar licik. Sengaja memasang jebakan agar kami jatuh ke dalamnya. Kompetisi ini pada dasarnya tidak adil. Menurutku, tidak perlu dilanjutkan. Omong kosong. Baru saja ketika putramu sedang memukul Jing Tian. Mengapa kau tidak mengatakan itu tidak adil? Kau hanya menjilat ludahmu sendiri. Keparat. Setelah kau menikah dengan keluarga Shaw, aku secara pribadi akan menjahit mulutmu. Jangan harap. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di pintu keluarga Xiumu. Ayah, jika kita kalah, kita kalah. Kita kalah taruhan. Pengaruh keluarga Shaw adalah milikmu. Ayan dan anak ini juga berada di bawah belas kasihanmu. Namun, menurut tradisi keluarga bangsawan Dacia, untuk mengalihkan kekuasaan, seseorang harus meminum teh seremonial. Patriarch Shaw, putra Anda sudah mengakui kekalahan. Apakah Anda masih mencoba menyangkalnya? Keluarga Showku mampu menanggung kekalahan. Sajikan tehnya. Kita harus minum juga. Aku selalu merasa ada yang tidak beres. Keluarga Shaw benar-benar bersedia menyerahkan penerus mereka kepada orang lain. Kurasa itu akan baik-baik saja. Begitu banyak orang di sini. Bahkan jika dia adalah keluarga bangsawan, dia tidak akan berani bertindak sembarangan. Kau keparat tak tahu berterima kasih. Ayahku menawarkan teh kepadamu. Adalah kehormatanmu. Martial God. Silakan. Silakan. Patriarch Shaw, apa yang kau tertawakan? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Aku menertawakan kebodohanmu. Dacia tidak pernah memiliki tradisi menawarkan teh untuk mengalihkan kekuasaan. Terlebih lagi, apakah kau benar-benar berpikir aku akan mengakui kekalahan? Aku memberitahumu, teh yang baru saja kau minum telah kami racuni. Anda benar-benar di depan. Begitu banyak keluarga terhormat secara terbuka meracuni kami. Selama kalian semua mati, siapa yang berani membicarakan ini? Aku memberitahumu, jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan memusnahkan seluruh klanmu. Kamu menggunakan metode tercela seperti itu. Tidak pantas bagi keluarga bangsawan. Apakah kau pikir kita bisa mempertahankan status keluarga bangsawan kita dengan cara apa? Kesuksesan seorang jenderal dibangun di atas 10.000 mayat. Ini disebut
Tipu daya dalam peperangan tidak boleh diremehkan. Kau berbicara tentang hal yang tak tahu malu. Begitu terbuka. Hanya kau yang bisa melakukan itu. Penjahat tercela. Kau akan mendapatkan balasanmu. Jalan. Situasi saat ini. Apakah kau belum memahaminya? Jika kau sekarang memutus hubungan dengan Song Jingtian dan memohon belas kasihan sambil berlutut, jika suasana hatiku sedang baik, aku mungkin akan memberimu penawarnya. Bahkan jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Tidak tahu berterima kasih. Tunggu saja kematian. Racun biasa. Dapat dinetralkan dengan energi internal. Kau benar-benar memikirkan itu. Aku sudah memikirkan itu sejak lama. Racun ini diracik secara khusus oleh tabib suci. Racun paling ampuh di bawah langit. Pil pembasmi dewa. Ini dirancang khusus untuk seniman bela diri yang memiliki tenaga dalam. Semakin dalam tenaga internal seseorang, semakin cepat mereka mati. Pak Tua, Setelah kau mati, Martial Godhal dan grup Xia semuanya akan menjadi milik keluarga Shouku. Kepemilikan. Kalian orang Udin. Kalian ingin mengandalkan Martial Godhal untuk menjadi keluarga terkemuka. Apakah kalian pantas? Aku masih berpikir dunia bawah lebih cocok untuk kalian. Racun unik yang diracik oleh tabib suci. Umumnya, agar racun itu bereaksi dan membunuh. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Untuk orang biasa tanpa tenaga internal, 1 menit. Dan mereka akan mati berdarah dari ketujuh lubang. Semakin kuat tenaga internal seseorang, semakin cepat reaksinya. Sama seperti ayahmu. The film Martial was God. translated Hanya and butuh 3 tarikan narrated by napas. M Media. Ayah. Lebih dari 3 tarikan napas telah berlalu. Bagaimana dia masih hidup? Mungkinkah kau tidak memiliki tenaga internal? Aku punya. Lalu mengapa? Kau juga baik-baik saja. 1 menit ini berlalu begitu cepat. Waktu benar-benar cepat berlalu. Ayah, mereka semua baik-baik saja. Mungkinkah racun ini palsu? Tidak mungkin. Aku menghabiskan banyak uang untuk mendapatkan ini. Dan sebelum ini, aku sudah menyuruh seseorang mengujinya. Keampuhannya sangat dahsyat. Apa kau pikir kami tidak tahu? Sebenarnya, kami tahu segalanya. Apa katamu? Sejak hari pertama, Anda mencari tabib suci. Tabib suci sudah menyiapkan penawar untuk kami terlebih dahulu. Itu tidak mungkin. Tabib suci hidup terpisah dari dunia. Tidak pernah berpartisipasi dalam perselisihan duniawi. Terlebih lagi, aku bahkan tidak memberitahunya siapa yang akan kuracuni. Namun, tabib suci adalah paman buyut kandung saya. Meskipun kami biasanya jarang berhubungan, dia masih anggota keluarga Song kami. Jadi, selama itu melibatkan peracikan atau racun yang menargetkan energi internal, tabib suci akan menyiapkan untuk kami terlebih dahulu penawar. Bukankah begitu, Ayah? Tepat sekali. Ini yang dinamakan bersiap untuk hal tak terduga. Jingtian, apakah kita berakting dengan baik? Sangat benar. Pak Tua, kau bertindak dengan luar biasa. Saat kita kembali malam ini, aku akan membuatkanmu babi rebus. Benar. Keluarga Song tidak memiliki kemampuan sehebat itu. Aku tidak menyangka mereka sebodoh itu. Lihat, mereka mudah ditipu oleh kita. Ayah. Kau. Anda sangat marah sampai memuntahkan darah. Patriark Shou, toleransi Anda tidak akan berhasil. Tunggu saja. Kami tidak akan membiarkan ini berlalu begitu saja. Ayah, ayo kita pergi. Kau tidak bisa pergi. Anak sialan. Pergi. Jangan menghalangi jalan. Aku adalah patriark keluarga Shou. Diberi gelar secara pribadi oleh Raja Negara. Kepala dari 10 keluarga bangsawan besar. Dengan izin kekaisaran Kusur. Beraninya kau menghentikanku. Itu sama saja dengan pengkhianatan. Lihat apa ini. Ini adalah token Raja Negara. Pembawa token ini sama seperti Raja Negara hadir sendiri dan dapat mengeksekusi kerabat kekaisaran dan bangsawan. Ini, bagaimana kau memiliki token Raja Negara?
Sejujurnya, sebelum Anda datang ke sini, kami sudah memasang pengawasan di mana-mana. Semua yang Anda lakukan dilihat oleh Raja Negara. Awalnya, jika kau tidak bertindak terlalu jauh di front, aku akan mengampunimu. Tapi, kau malah menjadi gila dan mencoba meracuni seluruh keluarga kami. Ini sudah melampaui batas kesabaran Raja Negara. Marshal Godhall setia kepada penguasa negara. Kau bilang kami memberontak. Kalianlah yang memberontak. Kau tercela. Anda The seharusnya film was tidak mengatakan itu. translated and Bukankah Anda baru saja narrated by mengatakan, M Media. ini tidak disebut egala cara dibenarkan dalam perang? Kami hanya menggunakan metode milikmu sendiri untuk menghadapi kau. Shu Chengkun, kalian berdua ayah dan anak telah membawa ini pada diri kalian sendiri dan tidak bisa hidup. Keluarga Shou sudah tamat. Aku akan mengukir jalan berdarah untukmu. Kau harus melarikan diri dan balas dendam untukku. Pergi. Ayah, Shu Chengkun, kau telah melakukan banyak kejahatan. Hari ini, atas nama penguasa negara, aku akan melumpuhkan seni bela dirimu terlebih dahulu. Ayah. Song Jingtian, kau. Sudah lama saya katakan pada Anda, saya bisa melumpuhkan Anda sekali. Saya bisa melumpuhkan Anda untuk kedua kalinya. Ibu, aku salah. Kami benar-benar tahu kami salah. Kami tidak akan berani lagi, Ibu. Ibu, kami salah. Tolong buat mereka memaafkan kami. Kami benar-benar tahu kami salah. Ibu, tapi kami adalah anak kandungmu, Ibu. Aku sudah memberimu banyak kesempatan. Kaulah yang tidak menginginkannya. Jing Tian. Bagaimanapun, kau ingin menanganinya. Begitulah yang akan ditangani. Aku tidak akan terlibat lagi. Jangan, Ibu. Ibu, Ibu, Sungai dan gunung bisa berubah. Tetapi sifat seseorang sulit diubah. Karena Anda tidak mau menunjukkan bakti, maka saya yang akan menunjukkan bakti. Bawa mereka semua pergi. aku adalah kepala keluarga Shou. Beraninya kau menyentuhku. Keluarga Shou tidak akan melepaskanmu. Kalian semua akan diadili secara pribadi oleh penguasa negara. Bawa mereka semua pergi. Ibu, 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 lepaskan aku. Maafkan saya, Ibu. Upacara penganugerahan yang megah telah menyebabkan begitu banyak masalah. kau tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa meminta maaf? Jing Tian, kau telah memberiku kehidupan baru. Sekarang aku hanya merasa benar-benar tenang. Kau seharusnya mendengarkan Jing Tian. Saat berurusan dengan kedua putra durhaka itu, kau seharusnya tidak berhati lembut. Laki-laki itu nggak ngaku keluarga. Tidak pernah berakhir dengan baik. Tepat sekali. Mereka pantas mendapatkannya. Cenrong, upacara penganugerahan harus dilanjutkan. Oh benar, di mana kita tadi? Langkah apa yang sedang kita lakukan? Putraku yang membuat keputusan. Putraku yang mengambil keputusan. Baiklah. Ibu, mari. Tamu-tamu terhormat. Selanjutnya, saya mengumumkan bahwa keluarga Chen akan menjadi keluarga paling berpengaruh di Provinsi Barat Daya. Siapa yang setuju? Siapa yang keberatan? Aku setuju. Aku setuju. Aku setuju.